Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bdibama, NPM 18032. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana perusahaan McDonald dalam mengolah sumber daya manusianya. Yang pertama yaitu strategi McDonald terbagi atas dua bagian, yaitu Mercedes Plan yang diterapkan McDonald. McDonald menyediakan banyak merchandise visual di seluruh toko bahkan internet. Dengan menggunakan visual merchandising, McDonald tidak hanya dapat kelihatan menarik di mata pelanggan, tetapi juga mampu menarik minat pelanggan. Contoh, McDonald menunjukkan visual merchandising. Mereka menyediakan tempat duduk yang nyaman dan lingkungan yang harmonis di toko. Mereka dapat memuaskan pelanggan ketika mereka datang untuk makan. McDonald juga menggunakan rak sebagai Mercedes presentation planning dagangan mereka. McDonald ingin membantu mengatur makanan dan minuman mereka sesuai urutan masing-masing. Misalnya, sebelum makan makanan dipesan, makan burger seperti keju, selada, roti, dan daging dibagi secara terpisah ke rak masing-masing. Hal ini membantu menciptakan suasana yang harmonis, membantu menarik pelanggan dengan mencuri visual yang kuat untuk meningkatkan tingkat penjualan McDonald's. Selanjutnya yaitu pricing strategi yang diterapkan McDonald. McDonald menerapkan 3 jenis strategi yaitu penetapan harga bundle, penetapan harga penetrasi, dan penetapan harga psikologis. Dalam strategi penempatan harga bundle, McDonald menawarkan makanan dan bundel produk lainnya untuk harga yang didiskon. Dibandingkan dengan membeli setiap item secara terpisah, misalnya pelanggan dapat membeli Happy Meal atau Extra Value Meal untuk mengoptimalkan biaya yang dinilai produk mereka. Dalam penetapan harga psikologis, perusahaan menggunakan harga yang tampak jauh lebih terjangkau seperti 999 daripada membolakkan ke dolar terdekat. Strategi penetapan harga ini membantu mendorong konsumen untuk membeli produk perusahaan berdasarkan persepsi keterjangkauannya. Dalam menetapkan harga penetrasi, setiap pengeluaran produk baru, McDonald selalu memberikan harga yang relatif murah agar dapat masuki pasar dengan mudah. Contohnya seperti gambar, di mana saja harga semangkuk nasi dan daging ayam hanya dihargai dengan 15.000 saja. Selanjutnya ada sistem perekrutan. Karyawan yang direkrut McDonald Indonesia umumnya terbagi menjadi 2 kategori, yaitu bekerja di restoran atau bekerja di kantor pusat. Untuk karyawan di restoran ada 2, yaitu bagian krew dan manajemen train. Untuk posisi krew dipersyaratkan tamatan SLTA, usia kurang dari 22 tahun dan berbadan sehat. Untuk posisi manajemen train dipersyaratkan mempunyai background akademi D3 atau sarjana. Setelah lulus tes, tertulis karyawan melalui tahap seleksi OJE, One Job Experience, atau bekerja langsung di lapangan. Di sini akan diuji apakah benar-benar calon karyawan ini, apapun backgroundnya dan apapun posisinya yang akan ditempati, nantinya mau bekerja keras dan siap melayani. Selanjutnya yaitu sistem seleksi. Sistem seleksi McDonald ini 3 bagian, yaitu melalui teman, menggunakan sumber informasi internal, menetapkan iklan di media, pemilihan spesialis di antara lulusan atau mahasiswa dari berbagai program studi khusus atau lembaga pendidikan khusus. Budaya McDonald sendiri, karyawan McDonald diharuskan memakai seragam. Juga untuk wanita, atau sejumlah komentar di penampilan mereka terbilang seperti pakaian rambut yang longgar, kuku panjang atau dicat, sorot mata dengan
riasan cerah, kenakan cincin atau anting-anting, hanya dapat memakai cincin kawin atau anting-anting tanpa bantu, pakaian parfum yang tahan lama. Di McDonald sendiri praktis tidak ada tempat di mana Anda dapat benar-benar bersantai dan makan dengan senang hati, baca makanan untuk waktu yang lama. Sebaliknya, meja diatur sedemikian rupa sehingga Anda selalu merasakan kehadiran orang lain. Mereka akan terus berjalan di belakang Anda, menyentuh Anda dengan lengan baju mereka dan minum dari nampan. Mereka akan mengancam untuk tumpah di kepala Anda. Akibatnya, Anda merasa tidak sadar cepat dan memakan happy meals Anda dalam separuh waktu. Sistem pelatihan personal, besar kecilnya keuntungan restoran secara langsung tergantung pada tingkat pelatihan staf. Untuk pelatihan personal yang paling efektif terutama dalam hal pelatihan praktis dan adalah pelatihan. Mungkin orang-orang mencoba membentuk perilaku baru tanpa takut membuat kesalahan yang tak terhindari dalam proses pembelajaran di McDonald. Contohnya yaitu tugas yang diselesaikan selama pelatihan dengan personal ini: pengembangan praktis standar perusahaan, asimilasi oleh staf menu, daftar anggur, aturan penyajian, spesifikasi makanan, melatih keterampilan komunikasi, menanamkan kemampuan mengenai tipe, temperamen, dan kepribadian klien, memperhatikan keterampilan melayani klien, dan tindakan yang sulit dalam situasi konflik. Selanjutnya ada karir. Bekerja di McDonald adalah kesempatan untuk mencapai pertukaran karir yang cepat dalam waktu yang singkat dan dalam 2-3 tahun untuk menjadi pemimpin salah satu rantai restoran. Alasan untuk lepas landas karir dalam waktu yang singkat itu adalah karena pergantian personal yang besar di semua posisi serta pembukaan restoran baru di mana karyawan dibutuhkan. Biasanya pekerja pengalaman dipindahkan ke mereka yang dengan promosi. Posisi kerja di restoran McDonald ada beberapa yang dapat berarti untuk karyawan, yaitu lounge, dapur, counter, pengantaran. Selanjutnya sistem bonus bulanan yang diberikan McDonald, yaitu dengan faktor loyalitas sebesar 30%, kinerja tugas resmi 20%, inisiatif pribadi 20%, dukungan rekan 20%, penundaan 20%, kesopanan terhadap tamu dan kolega 10%, penampilan 10%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dengan manajemen tentang perusahaan McDonald. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.